Jadi kabel-kabel udara itu tidak berizin. Lebih khusus kalau memang di Jakarta itu peraturannya agak tumpang tindih. Fakta yang kita temukan, ternyata banyak kabel-kabel terbang sekarang ini bergentayangan begitu tanpa kontribusi apa-apa terhadap PAD. Di tengah ambisi kota Jakarta untuk terus berbenah, ada satu permasalahan yang sampai saat ini masih terus dikeluhkan oleh warga, yakni keberadaan dari kabel-kabel seperti ini. Ini adalah milik dari perusahaan jaringan telekomunikasi, kemudian kabel optik dan juga listrik. Ini bercampur menjadi satu sehingga terlihat sangat semrawut. Jadi kalau melihat kondisi yang sudah seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Dan sampai kapan kondisi ini akan terus dibiarkan? Semrawut, satu kata yang menggambarkan tata kelola kabel di sejumlah titik di Jakarta. Kabel fiber optik, jaringan internet, telekomunikasi, hingga kabel listrik bertegangan tinggi melintang tak beraturan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. Dari temuan kami di lapangan, ternyata bukan hanya kabel-kabel yang tergantung di atas yang sering kita lihat, namun jika kita lihat ke bawah, ternyata juga kita bisa menemukan kabel-kabel utilitas yang membentang, melintang di atas jalan seperti ini. Ini menjadi pertanyaan tersendiri, bagaimana mungkin ini secara kasat mata saja terkesan seperti dibiarkan tanpa aturan dan tanpa batasan. Belum lagi, tadi kita juga menyaksikan langsung, cukup membahayakan bagi warga yang melintas di sekitar sini. Bukan hanya yang jalan kaki, tapi juga yang menggunakan kendaraan. Apalagi resiko, mengingat bahwa ini mengandung elektromagnetik atau listrik yang tentu saja lagi-lagi acap kali bisa membahayakan keselamatan dari masyarakat. Kondisi kabel yang tidak tertata ini terlihat pada saat tim realitas mendatangi salah satu ruas Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan. Pemasangan kabel bawah tanah berantakan, bahkan hingga menembus lapisan aspal jalan. Kabel-kabel semrawut ini dibiarkan tanpa penanganan hampir 2 tahun lamanya. Jadi kabel-kabel yang terbentang di jalan raya ini jaraknya cukup panjang, dan sekilas ini saya melihat mungkin bisa kita sedikit close up di sini. Ini ada yang dalam kondisi terbuka dengan seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan ya pada saat terjadi hujan ataupun mungkin kondisi yang membahayakan, apa dampaknya bagi warga. Kita akan coba berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar sini. Bu, lihat itu gimana, Bu? Kalau ada motor, gelimpang gitu, melintir bannya. Pernah, sering. Sebagai warga yang tinggal di sini khawatir nggak? Khawatir juga kalau ada apa-apa kan kita mau laporan kemana. Pernah ada yang kesetrum nggak, Bu? Di sini dulu galian, pakai belencong, terus abangnya itu begitu kan itu ada setrumnya, kali dia nggak tahu. Abang, saya bilang awas jangan sampai kena ya. Begitu ceret dia jangkang sini nih.
Penampakan kabel kusut juga tim realitas dapati di Jalan U dan Jalan Sandang, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Posisi kabel menjuntai rendah hingga mengganggu pengendara motor yang melintas. Anda yang pernah melintasi ruas jalan di wilayah Jakarta tentu pernah melihat langsung bagaimana kusutnya kabel-kabel utilitas serat optik maupun telekomunikasi. Nah, secara kasat mata saja sudah terlihat betapa kusutnya kabel-kabel ini, betapa kabel ini menjuntai hingga ke badan jalan dan bahkan banyak yang sejajar dengan kepala seperti ini. Nah, ini bukan hanya mengganggu estetika ya, tapi juga acap kali sering mengganggu atau membahayakan keselamatan dari pengguna jalan yang melintas seperti ini. Lalu kondisi ini dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Lantas mengapa ini seolah-olah terjadi pembiaran? Data Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, hingga tahun 2024, total panjang jalan di Jakarta mencapai 6.505 km. Kami dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan jaringan utilitas di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ahmad Sapii, Kasubkel Pemeliharaan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengungkap, di sepanjang jalan tersebut terdapat bentangan kabel udara yang saat ini terpasang. Menurutnya, sebagian besar pemasangan kabel udara di Jakarta tidak berizin. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Nah, tentu sejak tahun 1999 tersebut sampai sekarang, jadi menyebabkan kesemrawutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kabel-kabel udara itu tidak berizin. Nah, mereka memasang sendiri-sendiri gitu ya, tanpa seizin Dinas Bina Marga. Oleh karena itu, dengan kondisi yang ada sekarang, kita tidak bisa berdiam diri, kita tetap harus optimis melakukan upaya-upaya penataan jaringan utilitas. Keberadaan kabel semrawut tidak hanya berdampak buruk pada keindahan pemandangan kota. Kabel berantakan juga mencelakai bahkan merenggut korban jiwa. Itu ada perbuatan oknum-oknum yang menyalahi aturan secara pidana sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 99 itu bisa dipidana.